Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wahyu Munanto dari Magister Komunikasi Korporat Universitas Paramadina. Pada kali ini akan coba membahas tentang Christian Fu dengan konsep digital labor-nya. Oke, untuk pertama adalah menjelaskan tentang apa sih digital labor. Digital labor sendiri adalah menurut Christian Fu adalah tentang pekerja digital. Jadi di konsep saat ini di era ini bahwa ada loh yang namanya digital labor. Nah, Christian Fu sendiri mengartikan bahwa segala kegiatan kita sebagai apa atau kontribusi kita yang dilakukan pengguna di seluruh ruang digital itu merupakan pekerjaan gitu. Baik itu memposting foto, nge-like, menulis dan segala macamnya itu menghasilkan sebuah nilai ekonomi buat si eh, pembuat platform. Nah, artinya kita sebagai pengguna medsos khususnya eh, secara sukarela memproduksi konten dan yang lain untuk menghasilkan nilai ekonomi eh, bagi si pembuat platform gitu. Nah, disinilah kita sebagai pengguna apa ya ibaratnya mengeluarkan atau membuat yang namanya surplus value atau nilai tambah, nilai lebih yang kemudian dimonetize oleh perusahaan platform tersebut. Lalu kita bisa lihat juga bagaimana pengguna sebagai produsen nilai gitu. Nah, yang harus dicermati di sini karena Christian Fu sendiri merupakan Marxis atau bermazhab pada teori-teori Karl Marx gitu. Eh, bahwa dia bilang Karl Marx sendiri mempunyai kutipan yang saya ingat adalah nilai dihasilkan dari kerja gitu. Eh, Nah, di era digital ini kerja itu nggak lagi berupa barang atau produksi barang di pabrik gitu, tetapi juga interaksi digital. Contohnya ya kita posting foto di Instagram ya kita menarik perhatian followers, perusahaan juga data perilaku kita ya nanti bisa dijual gitu ketika kita membuat eh, eh, foto tersebut gitu. Nah, semua aktivitas tadi itu menghasilkan data atau apa ya, atensi yang kemudian diubah menjadi keuntungan gitu. Nah, di sini nih kita disebutnya kalau menurut konsepnya si Fuh itu adalah produser prosumer gitu. Jadi kita tuh produsen sekaligus konsumen gitu. Lalu eh, contoh nyata sendiri dalam konsep nyatanya ya, digital labor ini dalam pemasaran kampanye digital. eh OOTD misalkan konsep OOTD yang ada brand fashion yang coba mengeluar apa ya mengkampanyekan gitu OOTD di OOTD Challenge misalkan. Nah, di sini pengguna itu diminta untuk mengunggah outfitnya gitu dengan hashtag tertentu dari brand tersebut. Kemudian tadi ya yang disebut prosumer konsumer tadi produsen prosumer eh di foto-foto kita tadi memakai OTD dengan brand tertentu dan hashtagnya gitu disebarkan secara luas oleh kita sendiri gitu. Lalu diambil karena ada hashtagnya diambil oleh produsen tersebut untuk disebarluaskan lebih luas lagi gitu. Eh, nah, ini kan berarti mereka mempromosikan brandnya dengan diri kita gitu tanpa membayar kita gitu. Nah, dia nggak bayar iklan gitu. Kita nih model iklan tapi nggak dibayar gitu ibaratnya. Nah, selain itu perusahaan juga dapat bonus lagi tentang demografi kita gitu. Misal di mana foto itu dibuat, negara mana, bagian apa gitu, sukanya warna apa. Nah, itu masuk ke data-data mereka gitu. Nah, disinilah yang disebut dengan tadi ya keuntungan itu diambil secara gratis oleh perusahaan gitu. Lalu kita juga bisa lihat bahwa eh, haruskah sebenarnya kita sebagai produsen dan prosumer ini dibayar gitu? Ya sebenarnya kalau kita ngeliat dari dasar teorinya udah jelas gitu bahwa Fu menuntut untuk itu gitu. Karena tadi ya semua aktivitas digital kita itu ya menguntungkan si pembuat platform gitu. Artinya kalau kita udah ngembangin tenaga, atensi dan waktu kita untuk menggunakan platform tersebut gitu. Nah, ini yang disebut dengan tadi yang sama Fuh tuh ya tadi ya
kita ini dieksploitasi secara digital gitu sebenarnya sama si pembuat platformnya gitu. Nah, kira-kira seperti itu kita bekerja tapi nggak diakui sebagai pekerja gitu. Nah, lalu ya sebagai penutup mungkin kita bisa lihat di sini yang harus dicermati adalah bahwa si Christian Fu ini mengharapkan adanya perilaku kolektif ya untuk apa ya ibaratnya setidaknya kita punya kontrol atas data kita tersendiri gitu. Ya bersyukurnya sih kalau kita dapat keuntungan dari apa yang kita aktivitas digital kita sehari-hari gitu. Namun di sini mungkin yang lebih belum dibahas full secara mendalam adalah konsep kesadaran palsunya dari Karl Marx gitu. Nah, kalau saya sendiri berpendapat bahwa di sini harusnya kesadaran palsu ini dibahas oleh Fuh agar kesadaran palsu ini hilang gitu dari kita-kita yang menggunakan aktivitas digital agar kita dapat menuntut si pembuat platform untuk memberikan keuntungan buat kita gitu secara ekonomi karena ini Max ya kita ngomongin ekonomi pasti bukan bukan yang lain gitu. Nah, agar tadi kesadaran palsu hilang, kesadaran asli datang, lalu kesadaran kolektif muncul dan hingga muncul gerakan sosial agar si segala aktivitas digital kita dihargai gitu. Nah, demikian presentasi dari saya. Terima kasih telah mendengarkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.